Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-6 akan mencoba mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kenakalan Remaja. Nah, ini adalah mata kuliah patologi dan rehabilitasi sosial. Kemudian judulnya juga apa ya kan, kenakalan remaja. Nah, sebelumnya apa sih kenakalan remaja itu? Namun untuk membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, saya sendiri Muhammad Fajar Adi Nurul, yang moderator. Kemudian ada Mas Raharjo Utomo, kemudian ada Mbak Dea Ayu Ananda, dan yang terakhir ada Mbak Lia Nelu Salihah. Nah, lalu apa sih kenakalan remaja itu? Oke, masa remaja adalah masa emas, dimana masa remaja itu merupakan asal suatu bangsa. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang sedang mengalami peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan dan mengalami proses sosial di masyarakat, sehingga dapat membentuk kepribadian dan perilaku remaja. Namun, seperti yang kita ketahui, demikian banyak berlangsung kejadian yang bersifat menyimpang dilakukan oleh beberapa remaja. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai kenakalan tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu. Menurut Kartono 2002, kenakalan adalah suatu perilaku kejahatan atau dursila. Kejahatan atau kenakalan karena anak muda merupakan gejala sakit patologis yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan tingkah laku yang menyimpang. Oke. Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah juvenile, berasal dari bahasa Latin juvenilis, yang artinya anak muda, sifat khas pada periode remaja. Sehingga delinquency yang berasal dari bahasa Latin delinquere, yang berarti mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, antisosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, dan sebagainya. Faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari dalam individu itu sendiri, yang terjadi melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan suatu permasalahan, seperti penyesuaian diri dan pengendalian diri dan sebagainya. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adanya kenakalan remaja adalah rangsangan atau pengaruh dari luar yang mempengaruhi tingkah laku anak-anak remaja yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor eksternal ini berasal dari luar individu itu sendiri. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama yang didapatkan oleh seorang anak dari orang tuanya. Bisa dikatakan kondisi keluarga yang tidak harmonis atau tidak menyenangkan mempengaruhi kondisi psikologis anak atau remaja. Faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja menurut Tanner dan Halm antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kondisi keluarga yang berantakan atau broken home. Yang kedua, kurangnya perhatian dari orang tua. Yang ketiga, status ekonomi keluarga. Dan yang keempat, kurangnya disiplin yang diterapkan oleh orang tua. Yang kedua, faktor sekolah. Kurang pendidikan yang kurang sesuai dan pendidik yang tidak berpengalaman dalam mendidik siswa, sehingga siswa merasa terkekang dan melakukan tindakan kenakalan remaja seperti merokok, membolos, tawuran, dan sebagainya. Pengaruh pergaulan juga sangat mempengaruhi adanya kenakalan remaja dalam lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, faktor lingkungan masyarakat. Seperti yang diterangkan oleh Syakiyah Derajat, apabila golongan tua atau dewasa dalam masyarakat mempunyai satu pendirian yang tetap, yaitu anak harus tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan terhadap kebiasaan yang turun-temurun tanpa boleh mengajukan bantahan atau pertanyaan, maka anak akan merasa bahwa orang tua dan orang dewasa tidak memahami dan tidak menghargai mereka. Saya akan menyebutkan beberapa dampak dari kenakalan remaja. Yang pertama yang sering dilakukan oleh remaja yaitu membolos pada saat pelajaran, karena mereka
mereka menganggap bahwa sekolah itu hal yang membosankan dan suatu hal yang tidak menarik. Yang kedua, komunitas anak pang. Para remaja juga sekarang ini banyak sekali yang menjadi anak pang dengan ekspresi musik, pakaian yang tidak teratur, dan luntang-luntung di jalan, juga identik dengan berandalan. Yang ketiga, merokok. Remaja banyak sekali yang merasa penasaran dengan rokok, karena dari lingkungan di sekelilingnya yang merokok. Lalu kemudian, bagaimana sih cara-cara pencegahannya? Cara pencegahannya menurut tindakan preventif, yang pertama adalah menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Kedua, memberikan wejangan secara umum dengan harapan-harapan dapat bermanfaat. Ketiga, memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik. Tindakan represif yaitu usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral. Dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut, diharapkan agar nantinya si pelaku jerah dan tidak berbuat hal-hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan. Kriminalitas tanpa pandang bulu. Sebagai contoh, remaja harus menaati peraturan dan tata cara yang berlaku dalam keluarga. Selanjutnya ada tindakan kuratif dan rehabilitas. Tindakan ini biasanya dilakukan setelah adanya melakukan tindakan lainnya setelah dilaksanakan dalam masih dianggap perlu guna mengubah tingkah laku pelanggaran remaja dengan cara memberikan pendidikan lagi. Adapun biasanya sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang merupakan ahli dalam bidang ini. Adapun solusi internal bagi seseorang remaja yang sedang dalam mengendalikan kenakalan remaja, di antaranya yaitu yang pertama, semisal dalam kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri, biasanya dicegah atau diatasi dengan melakukan prinsip keteladanan. Maksudnya, remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin sosok figur para orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik pada saat fase ini juga dia gagal. Yang kedua, adapun motivasi dari keluarga, guru, teman sebagai untuk melakukan poin pertama tadi. Menyalurkan melalui kegiatan positif seperti berolahraga, melukis, mengikuti lomba, dan lainnya. Yang keempat, seorang remaja harus pandai memilih teman dalam bergaul, harus mempunyai prinsip agar tidak terpengaruh dengan teman sebaya atau orang lain.